Akan tetapi sebenarnya bisa jadi dan ada kemungkinan adanya Tuhan selain Allah, kata mereka. Secara logika ini tidak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ansyur wa wayyidna wa talatan fil alamin. Haqq sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan membaca kitab yang berjudul Rududu Ulama'il Muslimin, bantahan-bantahan ulama-ulama Islam ala syubhatil mulhidin wal mustasyriqin, yaitu terhadap syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan yang tidak pantas yang diajukan oleh orientalis, yang diajukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengaku adanya Tuhan. Mudah-mudahan kitab ini, pembahasan yang ada di dalam kitab ini bisa menguatkan keyakinan kita, bisa menguatkan akidah kita, bisa menguatkan tauhid kita, dan bisa memantapkan keyakinan kita bahwa inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang paling diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan na'udzubillahi min zalik, mereka itu adalah orang yang hidupnya gagal nanti di akhirat kelak yang abadi. Kenapa? Kegagalan yang hakiki itu bukan terletak di dunia, tapi kegagalan yang hakiki, orang yang khasir itu adalah, yaitu orang yang rugi, orang yang gagal nanti di akhirat kelak yang abadi, yakni dengan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Tapi sebaliknya, orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang sukses nanti di akhirat, yakni dimasukkan ke dalam syurga. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang dihindarkan oleh Allah SWT dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan sudah positif berada di dalam syurga, faqad faz, maka barulah orang itu dikatakan orang yang faz, orang yang sukses yang sebenarnya. Di dalam kitab ini berisi tentang tuduhan-tuduhan atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melemahkan kebenaran Islam. Salah satu di antaranya di sini adalah pertanyaan yang pertama, mengatakan, antum ya ma'syaral muslimin, kalian wahai sekalian umat Islam, ta'taqidun annahu la ilaha illallah, kalian meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alaysa minal muht. Akan tetapi bisa jadi, kata mereka ini, wujud ila alihatin ukhra. Akan tetapi sebenarnya bisa jadi dan ada kemungkinan adanya Tuhan selain Allah, kata mereka. Bagaimana jawaban daripada Syekh Muhammad Yasin dalam kitab ini? Penyusunnya di sini namanya Syekh Muhammad Yasin. Bagaimana kita lihat jawaban beliau tentang tuduhan-tuduhan adanya kemungkinan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini kita jawab dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan nakal, yaitu yang berasal dari Al-Quranul Karim, berasal dari Rasulullah, dari hadis. Kemudian pendekatan akal, yaitu logika. Kalau dalam pendekatan menurut nakal atau Al-Quran maupun hadis, ini Al-Quran dengan tegas mengatakan, "Qul law kana ma'ahu aliyatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira." Katakanlah Muhammad, "Law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun," andai kata ada Tuhan selain Allah SWT sebagaimana yang mereka tuduhkan, sebagaimana mereka yakini, sebagaimana mereka katakan, idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila, niscaya mereka Tuhan-Tuhan yang lain itu akan mencari Tuhan
yang zil arsy, yang memiliki arsy. Artinya andai kata ada Tuhan selain Allah SWT, maka Tuhan ini akan mencari Tuhan lagi. Tuhan ini mencari Tuhan lagi. Akhirnya tidak putus-putus. Secara logika ini tidak masuk akal. Kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan itu akan bersaing. Dan pasti di saat terjadinya persaingan itu, pasti ada satu yang menang. Maka itulah yang berhak dan paling pantas untuk dikatakan sebagai Tuhan yang sebenarnya. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka katakan, terhadap apa yang mereka tuduhkan. Kemudian dalam hadis yang lain mengatakan, "Lau kana fihi ma aliyatun illallahu lafasadata." Andai kata ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, andai kata dalam satu alam ini, dalam alam ini ada Tuhan, ada dua Tuhan, aliyatun, atau ada beberapa Tuhan-Tuhan yang sangat banyak, lafasadata, niscaya alam ini akan hancur binasa. Tuhan ini menginginkan begini, Tuhan ini menginginkan begini, Tuhan ini menginginkan begini, Tuhan itu menginginkan begitu. Akhirnya tidak sinkron antara satu Tuhan dan satu dan yang lain, yang menyebabkan terjadinya alam ini akan hancur, yang menyebabkan terjadinya alam ini akan rusak. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Mattakhadallahu min walad. Tidak pantas bagi Allah itu untuk memiliki seorang anak. Wa ma kana ma'hu min ilah. Dan tidak pantas juga Allah itu ada Tuhan selain Dia. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallah amma yasifun. Andai kata terjadi banyak Tuhan di atas dunia ini, niscaya satu Tuhan itu akan mencari Tuhan yang lain, pergi menuju Tuhan yang lain. Wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd, dan satu Tuhan itu akan mengungguli Tuhan-Tuhan yang lain. Dan ini mustahil juga secara logika. Nah, ini menurut nakalnya, menurut ayatnya, menurut Al-Qur'annya. Nah, kemudian beliau di sini, Syekh Muhammad Yasin, menjawab dengan secara logika, secara akal. Beliau mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala syahida ala nafsi annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala itu bersaksi terhadap dirinya sendiri bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa annahul khaliqu likulli syai', dan dialah Allah itu Tuhan satu-satunya, al-khaliq likulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Walam yunazi'hu munazi'un, dan tidak ada satupun dalam sepanjang sejarah yang pernah membantah bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan dan sebagai pencipta itu adalah cuma hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun Tuhan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian mengaku sekaligus sebagai pencipta alam ini. Fir'aun misalnya mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tertinggi, kata Fir'aun. Fa'akhadhahu Allahu nakadal akhirati wal ula. Allah siksa Fir'aun itu dunia akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh itu adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, oke, tapi mengaku dirinya sebagai pencipta tidak pernah. Dan tidak mungkin dan tidak berani. Buktinya, masa ada seorang pencipta tapi tenggelam di Laut Merah? Itu mustahil, secara logika tidak mungkin itu. Nah, oleh sebab itu, orang yang tidak menciptakan tidak pantas untuk disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Tuhan. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, walam yunazi'hu munazi'un, tidak ada satupun yang membantah apa yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun orang itu, walaupun mengakui diri Tuhan, tidak pernah sampai mengaku dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Bahkan beliau mengatakan, walau kana atghat, orang yang paling jahat pun di atas dunia ini sepanjang sejarah tidak pernah mengaku dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, walaupun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Walau anna hunaka ahadan idda'a malikat ardin.
Secara logika, andai kata ada orang mengaku, ada seseorang yang mengaku dirinya itu adalah sebagai pemilik dari sebuah tempat, pemilik bumi, pemilik sebuah tempat, wa kutiba 'alaiha ismuhu, dan namanya tercatat misalnya di dalam tempat itu, walam yunazi'hu hadun asyra sanawat, dan tidak ada satupun yang membantahnya dalam beberapa tahun, maka patas butulahud dakwah, maka pengakuannya itu bisa dibenarkan dan bisa ditetapkan, bisa dikukuhkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang mengaku sebagai pencipta Tuhan, yang mengaku sebagai Tuhan, bahkan disebut namanya ini Allah Subhanahu wa taala, mengaku sebagai Tuhan. Dan tidak ada yang membantahnya. Dan tidak ada satupun yang berani untuk mengingkari bahwa Allah itu pencipta alam raya ini. Dan andai kata ada orang yang mengakunya tapi tidak bisa untuk membantahnya dengan, andai kata ada orang yang membantahnya, misalnya orang-orang ateis misalnya membantahnya bahwa alam ini adalah terjadi dengan tiba-tiba, tapi itu di luar daripada logika seseorang. La yasihu ayyaqulahu aqil. Tidak pantas dikatakan oleh orang-orang yang waras, orang berakal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membantah bahwa Allah itulah sebagai Tuhan dan sekaligus sebagai pencipta. Nah, secara logika, apabila ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai pencipta, dan tidak ada yang membantahnya bertahun-tahun, bahkan digambarkan di sini andai kata ada sebuah tempat, kemudian diakui bahwa tempat itu adalah miliknya, dan namanya tercantum di dalamnya, dan tidak ada yang membantahnya bertahun-tahun, patas butulahud dakwah, maka pengakuan itu adalah bisa dibenarkan dan tidak bisa dibantahkan. Bahkan beliau mencontohkan di sini, aulau kunna fi makanin, andai kata kita berada dalam sebuah tempat, wajadna hafizan nuqud, kemudian kita mendapatkan di sana ada kis, bungkusan yang berisi uang. Kemudian wa'alanna anha, kemudian kita umumkan, ini ada uang di dalam sebuah bungkusan. Siapa yang punya? Faja'a syakhsun. Kemudian seseorang itu, ada seseorang yang datang. Wa'ata awsafaha, kemudian dia itu menjelaskan, mendatangkan bukti-buktinya, sifat-sifatnya, bahwa ini adalah milik saya, ciri-cirinya ini. Wa qala inna lahu, dan semuanya dia mengatakan itu adalah miliknya. Walam yadda'i ahadun ghairuh, dan tidak ada satupun yang membantah bahwa itu adalah milik dia, dan tidak ada satupun yang lain yang mengakunya. Fatusallamud lahu da'wa, maka pengakuan orang itu juga bisa diterima dan bisa dipastikan bahwa itu adalah milik daripada dia sendiri. Nah, demikian juga andai kata dikatakan bahwa alam ini diciptakan oleh orang yang lain, buktinya apa? Tidak ada satupun makhluk, bahkan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sekali lagi, yang menyatakan dirinya itu adalah sebagai pencipta, walaupun sebatas hanya dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tetapi tidak bisa dibuktikan, karena tidak pantas sebagai seorang Tuhan, tapi dia tidak itu pencipta, tidak sebagai pencipta alam, seperti Fir'aun. Namrud misalnya, Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan, sombongnya luar biasa, dia menganggap dirinya bisa menghidupkan dan bisa mematikan orang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ngutus ekor nyamuk ke dalam hidungnya. Kemudian nyamuk itu bertelur di dalam otaknya, sehingga nyamuk tersebut menggerogoti otaknya dan tidak bisa keluar. Akhirnya Namrud membantingkan kepalanya ke dalam tembok sehingga mati, mengenaskan. Harapannya supaya nyamuk itu bisa keluar daripada kepalanya, daripada hidungnya, tapi bukan nyamuknya yang keluar, tapi justru nyawanya yang keluar. Pantaskah Namrud dikatakan sebagai Tuhan? Tentu sangat tidak layak dan tidak pantas, dan tidak mungkin juga dikatakan oleh orang yang waras, oleh orang yang berakal. Nah, inilah jawaban-jawaban beliau, Syekh Muhammad Yasin, tentang pertanyaan-pertanyaan daripada orientalis, pertanyaan-pertanyaan daripada ateis yang mengatakan bahwa bisa jadi ada Tuhan selain Allah SWT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik.
Ya, mudah-mudahan pemaparan di dalam kitab ini bisa menguatkan dan meneguhkan keyakinan kita bahwa satu-satunya Tuhan sebagai Allah yang disembah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantas dan tidak layak untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid kita benar-benar murni, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kekuasaannya benar-benar mantap dan kuat. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.